misalnya orang tua kita sudah tidak ada, bagaimana caranya supaya kita tidak dikatakan anak yang durhaka? Dimana Rasulullah SAW pernah misalkan Nabi Abdul Rasulullah Nabi Rawatidai. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, nanti akan ada seorang laki-laki akan menuju ke Mekah, Madinah, walaupun dia menggunakan unta yang berstring. Kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkumpul di tanah suci ini. Mudah-mudahan juga rahmat Allah diturunkan kepada kita pada ini. Salatullah wa salamuhu, mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya beliau, Bapak Ibu sekalian, kita bisa merasakan keindahan keadaan Rasulullah. Karena di Madinah setiap tahunnya memikirkan umatnya, setiap tahunnya Rasulullah terluka demi menjaga keutuhan Islam. Jadi Islam yang kafah, Islam yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Rasulullah SAW meninggalkan kita dengan keadaan terang benderang. Innahu sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita itu adalah jatuh baydo'ainuha dan hari-hari. Itulah dirahmatan. Alhamdulillah juga kita pada saat ini adalah orang yang paling beruntung karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana laisa musaddarati fil hajj wal umrah. Tidak ada istilah kebetulan dalam istilah dalam haji dan umrah. Murni panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita sebagai tamu Allah dan juga tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus syukuri, kita harus memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang sederhana, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam takbir itu disebutkan labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Dari sini sudah terlihat bahwa kita dipanggil oleh Allah. Kemudian ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu sekalian, di mana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah, bahu-membahu bersama anaknya yaitu Nabi Ismail. Selesai membangun Ka'bah, kemudian Allah berfirman, "Wa atimna sebelum dia berikan jalan ada tujuan milik yang tidak ingin. Wahai Ibrahim, panggillah seluruh manusia." Dan di sini rasio main dua itu sekalian. Karena perjalanan kita di antara dua misteri. Yang pertama adalah rasional kita, bahwa kita menganggap kalau kita tidak punya biaya tidak akan sampai ke sini. Itu akal kita. Lemahnya di situ manusia, Bapak Ibu sekalian. Manusia tidak percaya kalau ada kausalitas atau hukum sebab-musabab atau sesuatu yang sudah terjadi. Kemudian rahasia yang kedua adalah rahasia wahyu Allah, siri Allah, bahwa Allah itu memanggil terhadap orang yang dikehendaki. Kemudian dilanjutkan, Nabi Ibrahim masih bertanya, bagaimana mungkin ya Allah saya menyuruhkan seluruh manusia, sedangkan awareness atau ketertarikan masyarakat tidak ada. Kemudian relasi Nabi Ibrahim itu tidak terbangun. Celakanya Bapak Ibu sekalian,
sarana ketika itu tidak ada. Dulu tidak ada sosial media untuk menyampaikan ke seluruh manusia. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, nanti akan ada seorang laki-laki akan menuju ke Mekah, Madinah, walaupun dia menggunakan unta yang berseri. Dari sini sebenarnya harusnya percaya, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Hukum-hukum yang ada di dalamnya adalah semuanya absolut, pasti benar adanya, tidak sesuai apa yang dituduhkan oleh kafir Quraisy Mekah bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini Nabi Ibrahim masih belum percaya, masih belum yakin Bapak Ibu sekalian, karena dulu hanya keluarganya Nabi Ibrahim saja yang berada di Mekah. Kemudian disuruh untuk memanggil seluruh manusia. Akal kita tidak masuk. Inilah kekuatan daripada wahyu Allah atau siri-siri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang disampaikan Allah, alaika ta'mun wa alaina al-balag. Wahai Ibrahim, kamu cukup menyampaikan dan akan saya ketuk hati mereka untuk bergerak ke Mekah, Madinah, dan melakukan ibadah umrah atau ibadah haji. Barulah yakin Nabi Ibrahim, Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, tanamkan sebelum kita melaksanakan ibadah umrah ini, tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam rasional kita bahwa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sebagai tamu tidak diterima oleh tuan rumahnya, karena tuan rumahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarik kesimpulan lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya substansinya semua fasilitas yang ada di sini itu yang menyiapkan siapa? Yang menyiapkan adalah Allah. Maka ingatlah hal itu Bapak Ibu sekalian, karena niat kita itu akan menentukan diterima niatnya ibadah kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, jadi sebelum kita melaksanakan ibadah umroh ini, tanyalah dulu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atimul hajjah wal umrata lillah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena tujuan-tujuan yang lain. Masalah yang lain, kemudian fasilitas yang Bapak Ibu empati, kemudian makanan yang sudah disediakan oleh Allah, itu kita syukuri. Kalau enak mungkin ini adalah cara Allah bagaimana supaya umatnya bisa mensyukuri. Kemudian kalau tidak enak, ini adalah cara Allah bagaimana Allah itu menguji kita. Ya, paham ya? Kemudian setelah kita niat, kita maka hubungan-hubungan harus kita benahi. Hubungan kita dengan Allah harus kita benahi, hubungan Allah dan hubungan kita dengan Rasulullah harus kita perbaiki. Caranya bagaimana? Kita sebagai tamu Allah dan juga tamu Rasulullah, tentunya tidak boleh melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah dan juga Rasul. Rasulullah SAW tadi ceritakan dari hambanya, bahwa hambanya itu mengakui bahwa Rasulullah itu telah menyampaikan kesalahannya satu. Yang kedua, Rasulullah suka terhadap umatnya bahwa umatnya mengakui Rasulullah telah menunaikan amanahnya. Kemudian Rasulullah suka terhadap hambanya mengakui bahwa Rasulullah telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam sahabat itu ada kata asyhadu annaka ballaghta risalah wa ataita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fi sabilillah. Maka salam itu nanti kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Kapan waktunya? Ya, terserah. Bisa nanti malam, bisa nanti atau setelah subuh.
Kita pamitan terhadap Rasulullah SAW dan jangan lupa berdoa, meminta supaya kita dijadikan umatnya Rasulullah, umat yang terbaik, dijadikan anak cucu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa. Untuk kita pamitan kepada Rasulullah tidak harus di depan makamnya, di dalam masjid pun juga bisa. Kita tidak perlu rombongan juga, karena keperluan kita beda-beda. Setelah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga Rasulullah, maka perbaikilah hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Lebih-lebih ibu-ibu yang berangkat tanpa suami, minta izin, minta ridhonya, karena hukum wajib itu akan menjadi haram kalau tidak ada restu dari suami. Yang suami istri saling memaafkan, tidak boleh ada rasa dendam. Maksudnya nanti ibunya malah dendam apa yang dilakukan oleh bapaknya. Saat ini Bapak Ibu sekalian, waktunya kita untuk mendapatkan reda, untuk memaafkan satu sama lain. Karena salah satu dari pintu surga itu adalah memaafkan terhadap orang yang membolehkan kita. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada dulu seorang sahabat, bahkan sebelum meninggal beliau itu dijuluki mempunyai predikat ahli surga. Gara-gara apa? Gara-gara mempunyai kebiasaan sebelum tidur beliau itu berdoa terhadap Allah supaya orang-orang yang menyakitinya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ini sulit bagi ibu-ibu, apalagi terhadap mantannya, biasanya mantan suaminya, padahal sudah bahagia dengan masing-masing. Kenapa Bu? Takut dibetulin lagi. Jangan khawatir, masih banyak ada lagi-lagi yang merubah handphone. Dulu berrahmat Bapak Ibu sekalian, setelah semuanya perbaiki, utamanya juga terhadap kedua orang tua kita. Kalau misalnya orang tua kita sudah tidak ada, bagaimana caranya supaya kita tidak dikatakan anak yang durhaka? Dimana Rasulullah SAW pernah misalkan Nabi Abdul Rasulullah Nabi Rawatidai illa kana ma'afir jannah. Ketika ada seorang hamba diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, maka dia layak, kata Rasulullah, berada di surga bersama Rasulullah. Mau? Satu surga dengan Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Kemudian faqala rajul, kemudian ada seorang laki-laki bertanya, bagaimana ya Rasulullah kalau kedua orang tua kita sudah tidak ada, apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah, falyatasaddaq anhuma, maka bersedekah terhadap keduanya. Caranya bagaimana? Bi'it'amit ta'am wa qira'atil Qur'an atau bidu'ah. Ada 3 cara. Yang pertama adalah memberikan makanan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Kemudian kita membacakan Al-Quran, di mana pahalanya dihadiahkan terhadap kedua orang tua kita. Kalau kita tidak mampu, maka dengan cara lain, yaitu kita mengokohkan Al-Quran mumpung kita berada di Makkah, Madinah, Munawwarah. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara kita berdoa, meminta ampun terhadap Allah untuk kedua orang tua kita, mengumrohkan terhadap kedua orang tua kita karena kita mempunyai kesempatan 2 umrah. Besok ini insya Allah kita umrah wajib yang masih belum pernah umrah. Kemudian nanti siang Mekahnya akan ada umrah lagi, dan kami anjurkan untuk orang tua atau saudara-saudara yang sudah meninggal. Syaratnya harus sudah meninggal. Yang kedua syaratnya itu orang yang tidak bisa memungkinkan di sini karena sakit misalnya, itu boleh.
tidak cukup satu Bapak Ibu sekalian, ada cara lagi, yaitu dengan kita membayar orang untuk mengerjakan. Besok itu jangan malam sudah packing, kemudian jam 7 pagi koper sudah berada di depan kamar masing-masing. Di depan kamar masing-masing. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wajib kesunahan yang harus kita lakukan adalah mandi ihram. Kapan waktunya? Bisa sebelum subuh atau setelah subuh. Yang penting itu sebelum kita sampai ke berali, atau bisa dilaksanakan sebelum subuh. Kemudian kesunahan yang lain adalah memotong atau merapikan rambut, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Kemudian memotong kuku dan merapikan dan memakai wangi-wangian. Itu adalah kesunahan. Barulah nanti insya Allah setelah makan siang, dan insya Allah nanti akan kami konfirmasikan ke restoran, kalau bisa sebelum duhur sudah makan siang. Sebelum duhur sudah makan siang, karena di sini kredit liftnya, supaya lebih cepat. Semakin cepat maka semakin cepat juga pelaksanaan ibadah umrohnya. Kalau kita terlambat, maka nanti juga selesainya akan memakan waktu. Khawatirnya biasanya itu kalau kita selesai jam 3, subuhnya sudah tidak bisa diharapkan. Kalau lebih cepat, insya Allah jam 1 ataupun jam 2 sudah selesai, masih ada untuk istirahat. Kemudian barulah kita setelah zuhur sholat di Masjid Nabawi, sholat zuhurnya, dan jangan lupa nanti setelah sholat berjamaah langsung berdiri untuk sholat asarnya di jamaah takdim. 4 rakaat. Jadi jangan nunggu yang lain, karena tidak boleh ada jeda di situ. Ya, harus berdiri kemudian langsung melaksanakan sholat asarnya di jamaah takdim. Barulah 4 rakaat. Kemudian berarti sebelum berangkat sudah berpakaian ihram. Gak apa-apa nih. Pakai celana juga gak apa-apa tuh bapaknya. Ya dulu, nanti setelah digerhadi nanti dicopot, karena itu adalah larangan umrah. Baru setelah zuhur kita berangkat dari hotel menuju ke Bir Ali, yaitu untuk ambil mikot di sana dengan lafaz labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillah. Jangan khawatir, kok panjang sekali kayaknya. Nanti dibimbing, tinggal ikuti saja. Mana justru saya anjurkan nggak boleh ada yang pegang buku panduan. Supaya apa? Supaya apa? Supaya fokus ke temannya juga. Biasanya kalau baca seperti ini tahu-tahu hilangnya temannya hilang. Karena fokusnya dijadikan 2. Kemudian dari Bir Ali setelah mikot kita akan menuju ke Mekah. Jadi selama di perjalanan itu tidak punya wudhu tidak apa-apa. Baru yang membutuhkan wudhu itu ketika kita melaksanakan tawaf. Wajib itu, karena tawaf as-salat. Jadi tawaf itu sama seperti hanya salat, membutuhkan. Cuman bedanya kalau sholat tidak boleh makan minum. Kalau kita ke tawaf boleh makan, boleh minum. Tapi ya jangan juga bawa rendang, Bu. Bisa di pelataran Ka'bah makan rendang. Ya, baru kita tawaf, dimulai dari Hajar Aswad. Kemudian kita istislam sebagai pengganti nyium Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Baru membaca doa-doa yang dianjurkan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sampai ke rukun Yamani,
Kemudian juga takbir Bismillahirrahmanirrahim 1 kali tanpa dikecup. Baru membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata man abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Baru juga takbir lagi. Sampai 7 kali selesai di situ. Biasanya di situ karena berdesak-desakan. Ini khawatir batal wudunya. Batal wudunya. Namun juga jangan khawatir, ada solusi juga dari para ulama nih. Namun tetap syafi'iyah. Yang penting itu tidak menyentuh. Kalau disentuh tidak apa-apa. Dalam keadaan kita melaksanakan tawaf. Paham ya? Makanya yang suami istri itu nanti jangan gandengan. Kalau pengen gandengan, maka harus intiqalul madhab. Intiqalul madhab itu mengikuti Imam Hambali juga bisa, Imam Malik juga bisa. Cuman harus dalam satu qadiyah. Apa itu qadiyah? Qadiyah itu adalah lingkup daripada ibadah itu sendiri. Kalau tawaf berarti membutuhkan wudhu, ya duduknya dengan cara Imam yang kita ikuti. Sedangkan selama ini kita menerapkan syafi'iyah, maka kita tetap mengikuti syafi'iyah. Yang penting tidak boleh memegang. Kalau dipegang, terpegang nggak apa-apa. Ini malah justru lebih afdal daripada kita intiqalul madhab. Alasannya diusri jam'i syuruti. Karena memang sulitnya kita, karena kita sudah terbiasa dengan syafi'iyah, kemudian pindah yang lain, dan sedangkan kita syarat-syarat dan juga yang menjadi yang disyaratkan kita tidak tahu. Tapi sebenarnya sama aja, cara untuk sedikit berbeda. Kalau Bapak Ibu terpaksa, kalau misalnya di Indonesia diajarkan kita harus intiqalul madhab, tidak madhab lain, maka cara wudhunya adalah dengan kita mengusap semua anggota badan. Beda kan? Kalau Syafi'iyah itu cukup mailul ma', mengalirkan air sudah cukup. Tetapi kalau kita madhab Hanafi ataupun Maliki harus diusap, dibasuh. Tidak cukup mengalirkan pakai gayung, itu tidak cukup. Jadi harus diusap seperti itu. Kemudian diusap semuanya. Kemudian yang membedakan lagi adalah rambutnya semuanya. Dan ini khawatirnya, ketika kita membasuh rambut, maka takutnya rambutnya jatuh. Kalau jatuh itu termasuk larangan umroh, maka konsekuensinya kita harus membayar fidyah, bayar fidyah. Monggo, nggak apa-apa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita tawaf, kita doa bersama, kemudian disunahkan kita sholat sunnah tawaf di belakang maqam Ibrahim. Itu pun kalau memungkinkan. Lalu kita disunahkan lagi adalah minum zam-zam. Jadi kaifiyah minum zam-zam itu banyak orang yang tidak tahu, bahkan salah. Karena ketika minum zam-zam yang disunahkan itu adalah dengan kita berdiri menghadap kiblat, baru baca doa, baru diminum. Beda dengan air mineral. Sunnahnya kita duduk. Inilah kehebatan agama Islam Bapak Ibu sekalian. Jadi syariat itu melarang terhadap hambanya, itu pasti ada mudaratnya, ada sisi negatifnya. Makanya dilarang. Sini bedanya, kenapa air zam-zam itu sunnahnya diminum, sunnahnya berdiri, karena tidak ada mudarat sama sekali ketika kita minum berdiri. Karena zam-zam itu dawaun min kulli da'in. Zam-zam itu adalah obat dari segala penyakit. Dan beda dengan air mineral, ketika kita minum berdiri, maka yang dampaknya adalah ke pencernaan kita langsung diserang. Nah,
Makanya disunahkan untuk berdiri orang karena terbiasa duduk. Langsung duduk, bahkan kadang orang Arab juga seperti itu. Maka sunnahnya berdiri. Ilmu baru ya. Alhamdulillah. Sunnahnya berdiri. Barulah kita melanjutkan rukun yang ketiga, yaitu sa'i. Dimulai dari sofa, kemudian ke marwah 1, dari marwah ke sofa 2, dan di tengah-tengah itu ada nanti lampu hijau. Di situ disunahkan bagi bapak-bapaknya untuk lari-lari kecil, karena kita dalam rombongan, maka ibunya juga mengikuti, walaupun tidak disunahkan. Nanti malah bapak-bapaknya sudah nyampe ke ujung, ibunya di belakang. Nggak ada yang ngurusin. Lalu setelah itu kita tahallul. Rukun yang keempat tahallul, memotong rambut setidaknya 3 helai rambut kita potong. Namun ketentuannya yang belum ditahallul tidak boleh mentahallul. Paham ya? Sebelum kita dipotong tidak boleh memotong orang lain. Paham ya? Gantian. Saya nanti sama. Nyambung nanti ibunya dipotong sama yang punya suaminya saya potong, bukan potong apa rambutnya ya. Baru selesailah pelaksanaan kepada Allah, sudah bisa melepas semuanya. Apa sih larangan-larangannya? Larangan-larangannya adalah untuk ibu-ibu ada kewajiban yang harus dipenuhi, itu menutup seluruh aurat termasuk kaki. Jadi harus menggunakan kaos kaki. Yang tidak boleh ditutupi itu adalah kedua telapak tangan dan wajah. Itu saja. Masker bagaimana? Masker juga tidak boleh, karena di Saudi itu sekarang bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada larangan apapun. Beda di pandemi kemarin. Jadi masker tidak boleh, karena itu sifatnya menutup untuk ibu-ibu. Untuk bapak-bapaknya hanya berpakaian 2 helai ihram. Tidak boleh berpakaian yang berjahit, tidak boleh menutup kepala, tidak boleh menutup kedua mata kaki. Bisa jahit. Kemudian larangan-larangan umumnya adalah tidak boleh memotong rambut, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian tidak, kecuali gugur sendiri. Kalau gugur sendiri tidak masalah. Kemudian tidak boleh memotong kuku dengan cara apapun. Kadang iseng ya, digigit seperti itu ya. Padahal tidak ada manfaatnya. Tidak boleh memakai wangi-wangian. Tidak boleh memakai wangi-wangian. Tidak boleh berburu hewan-hewan yang ada di tanah haram. Bahkan udah ulama yang mengatakan rambut juga tidak boleh dipotong. Kemudian tidak boleh nikah dan juga menikahkan. Nah, mungkin nggak ada yang menikah. Bapaknya ada yang tersenyum, mau nambah Pak? Belum, nanti sesi pertanyaan nanti terakhir, masih belum selesai. Yang pokok itu dalam Al-Quran disebutkan Al-Hajj Asyurum Ma'lumat faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Itu saya paham ya? Tidak boleh rafas, tidak boleh bersahwat, walaupun terhadap muridnya tidak boleh. Atau dengan media misalnya di HP tahu-tahu ada konten yang lewat, tidak boleh. Ini yang membuat menggerakkan nafsu tidak boleh. Kemudian tidak boleh fasik, setidaknya tidak boleh berbohong tidak boleh. Jadi harus banyak pelajaran di sini Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya waktunya sudah mau diusir.
tidak boleh jidal, bantah-bantahan, adu argumentasi, apalagi saling jotos. Naudzubillah, kayak orang Mesir, arogansi tidak boleh. Ya, tidak. Itu ya termasuk gremeng masalah makanan, gremeng masalah kamar sampai ke sana, jangan tahan ya. Jangan mengira Bapak Ibu sekalian yang kita raih adalah surga, Bapak Ibu sekalian. Tidak akan dibiarkan sama iblis itu. Ya, pasti ada ujiannya di sana. Ada ujiannya itu, ada bersatuan dengan keseharian kita yang akal kita ini biasa gitu. Padahal itu ada ujian gitu. Tidak terasa ya, ibadah kita tidak sempurna. Paham ya? Nah, itulah yang harus kita jaga sebelum kita tahan. Setelah tahan barulah kita bisa berpakaian seperti biasa. Kemudian untuk atribut travel itu boleh kita pakai. ID card juga boleh. Kemudian tas seperti itu sal tidak boleh. Karena itu bukan termasuk pakaian. Dalam istilah fikihnya adalah mahmul, sesuatu yang dibawa, bukan yang dipakai. Paham ya? Boleh. Malah justru ini wajib. Karena ini sebagai identitas kita. Tanpa seperti ini ketahuan sama petugas Arab tidak boleh masuk ke dalam. Dikira muhim kita ibadah, kita jemaah umrah. Karena di situ ada barcode. Nah, barcode itu Bapak Ibu sekalian adalah tertera nomor paspor, kemudian hotel kita juga, nama travelnya, kemudian tanggal-tanggalnya di situ ada. Ketika di barcode oleh petugas. Bang, ya? Dari sini Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang tanya, silakan. Kalau mandi itu